dan hakim sudah memutuskan. Jadi putusan hakim tentu harus kita hormati ya. Jadi ini bukan soal personal, ini adalah soal proses hukum, proses penegakan hukum dan keadilan. Karena itu sebaiknya siapapun dari kita itu menghormati putusan hakim itu. Memang ada yang bilang kok ringan, tetapi juga ada yang bilang kok berat. Saya kira tidak perlu dibahas berat atau ringannya. Yang pasti adalah proses peradilan sudah berjalan, hakim sudah memutuskan, ya kita hormati putusan itu. Dan kita doakan Pak Nazarudin tabah dan sabar untuk menghadapi putusan itu, ya. Betul lagi Pak, terkait bahwa tadi salah satu penjelasan majelis hakim bahwa tidak terbukti aliran dana dari sebuah wisma atlet itu Kongres Demokrat di Bandung. Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Dari dulu memang begitu. Dari dulu kan memang begitu. Jadi tidak perlu ditanggapi. Itu memperjelas, mempertegas, memang tidak ada kaitannya. Ya, terima kasih. Itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang nampaknya semakin percaya diri setelah vonis yang dijatuhkan kepada Nazarudin. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan, saat Nazarudin berada dalam pelarian kan Anda sempat melakukan kontak via Skype gitu. Bagaimana dengan Neneng? Apakah Anda sudah berusaha untuk melakukan kontak dengan Neneng juga, istri Sama Nazarudin? sekali tidak bisa dilacak karena saya nggak punya BB-nya. Okay. Kalau Bung Nazar kan dulu memang saya pernah bekerja 3 bulan yang di partai, majalah Demokrat, saya pemretnya, lalu sebulan yang di Max, majalah yang untuk publik luas gitu, dan satu edisi terbit. Kalau nggak punya BB-nya mungkin nomornya Mas? Juga nggak punya. Berarti tidak ada usaha untuk melakukan kontak? Mencoba melacak email dan lain-lain, karena kebetulan kan di kawan-kawan saya juga ahli forensik digital, sampai hari ini belum berproses. Malah Facebook saya kemarin dihack aja belum selesai kita beresin. Kok ini kayaknya upaya mengungkap posisi Neneng itu lebih susah daripada mengungkap Nazarudin ya waktu itu Mas? Dugaan saya, kalau bahasanya lagi-lagi Permadi, mungkin boleh dong saya bicara mungkin ya. Deal gitu. Deal untuk menyembunyikan Neneng maksud Mas Iwan? Ya bisa jadi. Waktu pulang aja kita nggak tahu, nggak sulit sekali merekonstruksi ketika Neneng ditangkap waktu di Bogota. Ya kan? Nazarudin. Tapi kan ada Neneng dan 3 orang lain. Lalu kenapa bisa dipisah? Oke, alasannya memang tidak ada dalam Interpol. Dilepas saja begitu. Nah, dilepas mudah itu? Bagaimana setelah itu? Oke. Mas Emerson, boleh nggak sedikit? Ini kan segmen terakhir ya. Saya lebih kepada sisi yang hakiki. Dari kenyataan yang ada sekarang, walaupun kita punya hope kepada KPK, tapi kan psikologi massa, saya kemudian basicnya komunikasi massa, makin membuat korupsi ini kian menjadi-jadi. Karena bisa ditakar dan diukur. Proyek misalnya 10 miliar harus dibayar ya, untuk book 8%. Nah, paling hukumnya 2 tahun atau 2,5 tahun. Jadi kalau umpamanya kita korupsi 50 miliar, dihitung tuh bisa dihitung semua. Masih dapat penjara 3 tahun, Bang. Nanti masih sisa 25. Makanya saya katakan, mari mendirikan PT berkorupsi, berkolusi, berjamaah TBK. Gitu. Wah, ini arahnya kemana kalau begitu Indonesia? Nah, ini aja kurang berat nih hukumannya nih, kalau menurut Bang Piliang. Iya jelas dong. Itu sudah saya ucapkan. Tetap kurang berat ya, tapi kan ini kalau mau benar harus bikin jerak yang namanya koruptor. Nah, disitulah salahnya kawan-kawan. Ini tidak ada pada hukuman yang diterapkan pada Nazar ini tidak ada upaya menyita hartanya begitu, Mas Emerson. Kalau sekarang kan posisinya diblokir, kemudian cukupkah itu? Diblokir. Bisa digunakan mic-nya, Mas? Ya, dalam posisi sekarang kan masih sejumlah aset sudah diblokir oleh KPK ya. Artinya beberapa rekening juga tidak bisa, mungkin tadi dikatakan Bu Elsa, dia sendiri nggak bisa membayar pengacara untuk ini. Nah, ini yang saya pikir juga harus dilakukan. Bicara soal pemberantasan korupsi tidak hanya mempidanakan badan seseorang, tapi juga mengembalikan uang-uang hasil korupsi kepada negara. Nah, yang ini yang kita belum lihat dalam kasus Nazarudin ya. Artinya fase-fasenya baru menghukum Nazarudin, tapi tidak mengembalikan kerugian negara. Artinya itu yang saya pikir. Bahkan untuk mengembalikan dia dari pelariannya ke Indonesia juga belum balik itu. Belum balik, 200 juta nggak seimbang sama miliaran rupiah untuk mengembalikan Nazarudin. Nah, saya nggak tahu dalam hal yang lain. Nah, ini bicara soal Neneng, istri Nazarudin yang juga belum tertangkap, gitu ya. Dari yang coba kita telusuri misalnya, memang sebenarnya Neneng sudah diketahui posisi ada di Malaysia. Cuma kan bicara soal penangkapan itu nggak bisa
KPK masuk ke yurisdiksi negara lain tanpa ada koordinasi dengan pihak setempat. Nah ini yang harus didorong, saya pikir KPK harus ada percepatan. Nazarudin sudah ketangkap, Nunung juga sudah ketangkap, tinggal yang belum kan Neneng, kemudian juga Anggoro Wijoyo yang juga belum ditangkap. Ini harus jadi prioritas bagi KPK gitu. Penangkapan Neneng itu jadi pintu masuk juga membongkar kasus yang lain. Kenapa Neneng ini susah sekali Mas dipulangkan? Tekanannya dari mana? Nah, ini kan poinnya ada Neneng berada di negara orang gitu ya. Artinya yuridiksinya juga berbeda. Maksudnya bukan ada upaya politik dari dalam negeri Saya sendiri? tidak melihat ke arah sana ya, karena proses-proses ini kan bicara soal interaksi kita negara dengan negara lain. Dalam konteks koordinasi penangkapan kan nggak mungkin KPK menangkap, itu jelas pelanggaran hukum gitu ya. Baik. Oke, Bu Elsa, Nazarudin sendiri seperti apa sih Bu sebetulnya kalau ini istrinya belum ketahuan, apa dia sebenarnya sudah mendapatkan indikasi ini istri saya di sini begitu? Seperti dikatakan kita nggak pernah diskusi soal itu karena kita diskusinya masalah Wisma Atlet. Ya tentunya kalau memang membongkar juga percuma juga dari Neneng karena Neneng itu tidak tahu apa-apa dan dia tidak ada dalam perusahaan apapun dari awal-awal perusahaan berdiri juga. Walaupun dalam persidangan disebut memiliki kuasa terhadap berangkasnya, kita sodorkan bukti yang begitu telak bahwa itu perusahaan milik siapa. Itu dengan indikasi yang kuat, dengan saksi-saksi di bawah sumpah, dengan bukti-bukti bahwa uang itu mengalir waktu di Kongres Demokrat. Memang tidak ada kaitan dengan Partai Demokrat. Tetapi ini kan perusahaan inilah sumber permasalahan. Jangan juga dibilang Permai Group karena di Dirjen AHU udah mengatakan tidak ada namanya Permai Group karena itu bukan holding. Dan kemudian ya selain itu saya juga sangat aneh kelihatan ada indikasi untuk menghilangkan nama-nama ini. Dan terus ada juga sekarang yang diambil terus-menerus bahwa aliran dana dari perusahaan kepada Kongres Bandung itu tidak ada kaitan dengan Wisma Atlet karena itu tahun 2010, ini 2011. Memang tidak ada. Tetapi kan bahwa usaha-usaha ini kan dari perusahaan ini milik siapa, dan di situ kalau memang mau bersungguh-sungguh dari sana, karena sekarang kan seolah-olah bilang oh itu harusnya dibuktikan itu punya siapa, kan jelas siapa yang menggunakan uang itu sebegitu besar. Ya. Mas Hanta, siapa yang bisa merekayasa ini semua. Baik Bu, Mas Hanta tadi melihat Anas Urbaningrum berbicara nampaknya cukup percaya diri ya Mas setelah vonis Nazarudin ini jelas begitu. Iya, saya bilang tapi jangan, ini tergantung ini ya. Kembalikan kepercayaan. Tapi gini, kita kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan politik ini selalu berakhir anti klimaks. Padahal kasus politik ini selalu mengaitkan kan banyak lokus, ada anggaran, anggota komisi anggaran, kemudian banggar, ada rekanan bisnis, kemudian eksekutif dan seterusnya, ada mafia anggaran itu. Menurut Mas Hanta ini masih anti klimaks ya. Kalau Pak Sebastian singkat saja Pak, apakah memang ini akan berakhir anti klimaks seperti itu saja? Jadi begini, sekarang ini kan publik itu hanya bicara soal ringannya putusan terhadap Nazarudin. Menurut saya tidak di situ. Menurut saya tidak di situ. Betul. Publik itu harus lebih jauh dari itu, bahwa apakah hanya Nasar kasus ini. Karena mungkin sang menteri, kalau menurut mungkin sang menteri di Kemenpora. Semua yang disebutkan Nasar itu menjadi sangat penting untuk dibuka lebih jauh supaya kita bisa yakin bahwa memang ada harapan terhadap upaya pengungkapan kasus Nazarudin. Kalau cuma berhenti Nazarudin, betul lah yang dikatakan bahwa Nazarudin ini memang apa yang terjadi di Banggar disenariokan sebagai korban tunggal gitu loh. Sedikit catatan saya. Yang harus dimenangkan itu bukan karir politik seseorang, bukan sebuah partai politik atau legitimasi kekuasaan untuk kelanjutan kekuasaan seorang, tapi yang harus dimenangkan di Republik ini adalah kebenaran, keadilan, tegaknya keadilan. Itu kita semua kita percaya itu. Baik, terima kasih Pak Sebastian, Mas Emerson, Mas Hanta, Pak Iwan dan Bu Elsa sudah datang di Wisma Nusantara hari ini. Dan di segmen berikutnya pemirsa kami akan memperbincangkan masalah panas El Clasico yang akan berlangsung nanti malam. Narasumbernya pun sudah hadir sesaat lagi.